Feng Tianxing tidak terlalu memperhatikan urusan Rouchet. Dia hanya memberikan beberapa sumber daya untuk bertahan hidup, ditambah sedikit metode kultivasi, dan pergi. Lagi pula, sangat sulit untuk mendukung kekuatan sendiri untuk bersaing dengan iblis. Tidak peduli bagaimana iblis di depannya berubah, seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan tidak akan menghalangi dia untuk mewarisi kebiasaan buruk iblis. Ini seperti umat manusia akan memiliki perbedaan kekuatan dimanapun mereka pergi. Setelah meninggalkan akademi, Feng Tianxing tidak yakin apa yang akan dipikirkan Cadesan untuk meninggalkannya. Jadi dia hanya menemukan tentara iblis yang ditinggalkan oleh Sera dan meminta mereka untuk mengatur tempat untuknya. Dan kemudian dia mulai memusatkan penelitian. Sutra, yang bukan biaya perang, masih bisa menjual barang dengan harga bagus, yang terlalu penting bagi Feng Tianxing. Penelitian ini memakan waktu 3-5 hari. Bukan karena penelitian selesai dalam 3 atau 5 hari, tetapi Feng Tianxing langsung diinterupsi. Dengan sedikit ketidakpuasan, Feng Tianxing mengikuti para prajurit keluar. Siapa yang memiliki wajah sebesar itu dan ingin aku keluar sendiri? Meskipun Feng Tianxing diam di mulutnya, dia sangat lihai di dalam hatinya. Ras iblis sekarang berhubungan dengannya. Dan satu-satunya yang dapat membiarkan para prajurit memberitahunya, selain dari hal lama itu, hanyalah Cadesan. Ucapan tersebut hanya untuk mengungkapkan sikap terlebih dahulu, agar Cadesan tidak bisa bergosip. Begitu dia datang ke halaman, Feng Tianxing melihat Cadesan berdandan dan memberinya tatapan sedikit terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Cadesan mendengar ini, dia menoleh. Aku baik-baik saja ketika aku datang ke sini. Mengabaikan Cadesan, Feng Tianxing memandang wanita yang berdiri di sisi lain. Tepatnya, dia adalah seorang wanita dengan aura setan. Perasaan ini membuat Feng Tianxing sangat buruk. Setidaknya secara penampilan, dia sangat dekat dengan umat manusia. Jika dia menyembunyikan aura iblis dari tubuh ini, saya khawatir di masa depan. Saya datang ke sini khusus untuk berterima kasih kepada teman ini. Setelah menikah dalam 3 hari, saya datang ke sini khusus untuk mengundang Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk berpartisipasi? Belum lagi penampilannya yang benar-benar mirip dengan ras manusia. Ucapan dan tingkah laku ini hampir sama dengan yang ingin ditempuh ras manusia, bahkan etiketnya pun sangat mirip. Jika Anda mengabaikan pengejaran tragis terakhir, kurasa aku kehabisan waktu. Akhir-akhir ini aku sibuk, tapi aku akan mempertimbangkan untuk datang memberimu hadiah kecil. Feng Tianxing benar-benar tidak memiliki niat untuk menghadiri pernikahan iblis manapun, dan dia merasa jijik ketika melihatnya. Namun, Feng Tianxing juga dengan sengaja mencoba menguji wanita ini, karena penampilannya mungkin merupakan bagian dari pemikiran ras iblis. Benar saja, wanita itu mengangkat teleponnya. Aku tidak menyangka kamu juga tahu etiket, dan kamu sepertinya tahu sedikit lebih banyak dariku. Aku tidak tahu kapan kamu bisa datang untuk meminta nasihat. Feng Tianxing mengangkat alisnya sedikit. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Pergilah bertanya pada Sira. Aku tidak punya banyak waktu sekarang. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing berbalik dan kembali ke kediamannya. Mengerutkan kening dan mengamati ulat sutra generasi pertama yang dia pelihara. Mengapa iblis harus mempelajari etiket umat manusia? Tetapi untuk mengandalkan seperangkat aturan ini untuk membangun sistem dan sistem baru di antara iblis yang didominasi kekacauan. Untuk menyingkirkan akar penyebab gesekan internal iblis. Dari tingkat atas ras iblis ke bawah, itu menyebar dengan suasana yang mulia. Ketika ras iblis memiliki demonstrasi dari tingkat atas, itu akan menginfeksi tingkat yang lebih rendah dan mengubah pemikiran batin ras iblis sedikit demi sedikit. Sayang sekali, dalam pandangan Feng Tianxing, Demon Rache ini masih belum cukup kejam. Jika Anda tidak cukup kejam terhadap orang Anda sendiri, sangat mudah untuk menerapkan sistem etiket ini. Siapapun yang dapat mematuhi semua sistem etiket akan dapat menjadi bangsawan di antara para iblis, menikmati keistimewaan, dan selesai. Hanya dapat dikatakan bahwa rasa hormat terhadap yang kuat di tulang ras iblis belum sepenuhnya hilang. Mengikuti lamunan Feng Tianxing, utas pertama muncul di garis pandang Feng Tianxing. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil benang dan merasakannya dengan hati-hati. Dia tidak mendapatkan perasaan yang dia inginkan. Tapi itu terlalu berlebihan. Lembut. Sepertinya kita perlu menambahkan sedikit lagi. Bagi manusia, utas ini sudah agak berduri. Tetapi setan tidak mengekspos kulitnya keluar. Dan lapisan terluarnya masih berupa sisik. Kekerasan dan daya tahan menjadi hal pertama yang harus diperhatikan. Kalau tidak, suatu hari saya bangun dari mimpi buruk. Dan semua sutra akan hancur. Dan sekali pakai tidak akan layak untuk barang mewah. Dan apakah benar-benar nyaman tidur di atas sutra? Setidaknya tidak demikian halnya dengan Feng Tianxing. Itu hanya sedikit lebih nyaman daripada tidur di tanah. Dengan pengalaman babak pertama, progres kali ini jelas lebih cepat. Setelah satu putaran reproduksi, Feng Tianxing mendapatkan benang sutra yang diinginkannya, dan langkah selanjutnya adalah teknik menenun. Tuan Hui, undangan Cadesan telah dikirimkan, dan tanggalnya ditetapkan besok. Tuan, kali ini, apakah Anda bebas atau tidak? Anda harus pergi.
Jika tersebar bahwa kami tidak menghormati etiket, reputasi Anda akan rusak sampai batas tertentu di masa depan. Feng Tianxing dengan santai mengatakan beberapa hadiah untuk disiapkan para prajurit, dan kemudian memulai tugas menenun dalam semalam. Saat ini, ada banyak benang sutra, dan Feng Tianxing masih bisa menenun dengan sedikit penyangga, terutama karena pernikahan datang sedikit lebih cepat. Jika Anda bisa memberikan sutra Anda sendiri sebagai hadiah di pernikahan ini, akan ada banyak pusat perhatian. Keesokan paginya, Feng Tianxing pergi ke pernikahan cadesan dengan membawa selembar kain tenun sepanjang 2 meter dan lebarnya, serta barang-barang yang disiapkan oleh para prajurit. Meski area sutra ini agak kecil, namun tetap terasa nyaman saat disentuh. Setidaknya dari segi daya tahan, Feng Tianxing sudah mencobanya. Selama tidak mencakar dengan cakarnya, masalahnya tidak terlalu besar. Sepanjang jalan ke tempat pernikahan, Feng Tianxing menemukan bahwa ada banyak setan di sekitar, dan mereka semua memberi hormat dan menyapa sesuai dengan etiket umat manusia, yang semuanya membuat Feng Tianxing sedikit tidak senang. Bagaimana tiruan yang buruk bisa membuat orang menyerah? Apakah ini putra Jenderal Sera? Feng Tianxing memandangi iblis yang sedang berbicara. Ototnya cukup kuat, dan tubuhnya jauh lebih besar dari dirinya, terutama sepasang tanduk di atas kepalanya, yang menunjukkan kekuatan dan vitalitasnya. Dengan jawaban sederhana, Feng Tianxing hendak masuk ke dalam. Tiba-tiba, iblis yang bertanya berdiri di depan Feng Tianxing. Aku satu-satunya putra penguasa kota, Jiang. Omong-omong, kami juga memiliki kesamaan. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mengenalnya? Feng Tianxing berhenti. Tuan kota, status itu jauh lebih tinggi daripada yang lama. Ada beberapa keuntungan berteman dengan orang-orang di level ini. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing santai. Kamu bisa mencoba meyakinkanku. Jika kamu bahkan tidak memiliki kemampuan ini, maka menurutku tidak ada yang bisa diajak berkomunikasi. Jiang tiba-tiba tertawa. Sedikit arogansi pada tubuh Feng Tianxing ini secara mengejutkan tidak menarik kebencian.